Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel Squishy Now. Di video ini saya akan membahas materi pembelajaran, tapi sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan video yang terbaru. Jadi di video ini saya akan membahas materi pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10 SMK. Simak terus videonya ya. Oke, jadi bab pertama di akuntansi dasar ini membahas mengenai gambaran dari akuntansi. Di bab pertama ini ada 4 kompetensi dasar. Nah, di video ini akan difokuskan pada kompetensi dasar 1 dan 2, sedangkan kompetensi dasar yang ketiga dan 4 akan dijelaskan di video part 2. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu apa sih itu akuntansi. Nah, pengertian dari akuntansi ini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Menurut Holmgren, Horizon, dan Bamber, akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengukur kegiatan usaha perusahaan, memproses informasi yang dibutuhkan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Sedangkan menurut American Accounting, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Dipandang dari sudut fungsi atau kegunaannya, pengertian dari akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian jalannya perusahaan. Sedangkan dipandang dari sudut kegiatannya, akuntansi merupakan suatu proses meliputi identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis yang bersifat finansial. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan pengertian dari akuntansi. Kemudian, akuntansi ini juga memiliki rangkaian proses kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini terdiri atas kegiatan penggolongan, pengikhtisaran, dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian, kita akan belajar mengenai tujuan akuntansi. Akuntansi sebagai suatu sistem penyedia informasi memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, tujuan akuntansi adalah memberi informasi keuangan yang secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal, dan sumber ekonomi. Lalu yang kedua, memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan-perubahan yang ada pada sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha. Yang ketiga, memberi informasi keuangan yang bisa membantu penggunanya dalam memperkirakan potensi perusahaan dalam mendapatkan laba. Kemudian, memberi informasi terpercaya mengenai aktiva perusahaan yakni berupa kewajiban dan modal. Lalu yang ketiga, membantu pemakai dalam memperkirakan potensi perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi aktivitas belanja. Dan yang kelima, mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan kualitatif akuntansi. Tujuan kualitatif akuntansi yang pertama yaitu relevan. Biasanya relevansi informasi dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Jika suatu informasi tidak relevan, maka informasi tersebut tidak ada gunanya bagi pemakai informasi. Tujuan yang kedua yaitu dapat dimengerti. Nah, informasi tersebut itu harus bisa dimengerti oleh para pemakainya. Tujuan yang ketiga yaitu daya uji. Untuk meningkatkan manfaatnya, suatu informasi itu harus diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen. Tujuan yang keempat yaitu netral. Maksudnya, informasi itu harus ditujukan untuk kepentingan umum para pemakai, bukan untuk kepentingan suatu pihak tertentu saja. Tujuan yang kelima yaitu tepat waktu. Tepat waktu ditujukan agar informasi secepat mungkin digunakan dan menghindari terkendalanya suatu keputusan hanya karena penundaan. Tujuan yang keenam yaitu daya saing. Suatu laporan akan lebih bermanfaat jika disajikan secara komparatif. Misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
atau dibandingkan dengan laporan perusahaan yang sejenis pada tahun yang sama. Tujuan kualitatif akuntansi yang ketujuh yaitu lengkap. Selanjutnya kita akan belajar mengenai peran akuntansi dalam dunia usaha. Peran spesifik akuntansi yaitu sebagai alat pengawas dan pengendali keuangan, kemudian sebagai alat evaluasi bagi perusahaan, dan sebagai dasar dalam membuat perencanaan bisnis. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangatlah diperlukan bagi pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan informasi antara lain ada yang pertama, manajer. Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai, dan melakukan tindakan koreksi. Yang kedua, investor. Para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kreditor. Nah, kreditor ini berkepentingan dengan data akuntansi karena kreditor berkepentingan untuk pemberian kredit pada calon nasabahnya. Pihak yang keempat yaitu instansi pemerintah. Dari informasi keuangan suatu organisasi, pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kelima ada organisasi nirlaba. Meski organisasi ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi masih sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban yang lain. Yang keenam ada pemakai lainnya. Nah, informasi akuntansi juga diperlukan oleh organisasi lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Yang pertama kita akan pelajari yaitu mengenai profesi akuntansi. Dipandang dari sudut pekerjaannya, akuntan dapat dibagi menjadi akuntan publik, akuntan intern, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan publik yaitu akuntan swasta yang memberikan jasa pemeriksaan kepada pihak lain atau eksternal auditor dan bersifat independen. Nah, sedangkan akuntan intern yaitu akuntan swasta yang bekerja di suatu perusahaan sebagai pemeriksa intern dari perusahaan tersebut atau disebut juga dengan internal auditor. Kemudian akuntan pemerintah yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, serta badan usaha milik negara. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik yaitu akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan disebut juga dengan akuntansi umum atau general accounting. Nah, informasi yang disajikan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan yang penggunaannya adalah pengambil keputusan dari pihak luar perusahaan. Nah, tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyediakan laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan. Bidang yang kedua yaitu akuntansi biaya atau disebut juga dengan cost accounting. Nah, tujuan dari akuntansi biaya ini adalah menyediakan informasi bagi pihak intern, contohnya informasi harga pokok penjualan. Bidang yang keempat yaitu akuntansi manajemen. Nah, bidang akuntansi ini bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, bidang akuntansi ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik itu perusahaan maupun pemerintah. Bidang yang kelima yaitu akuntansi perpajakan. Sebutan lain dari akuntansi perpajakan adalah tax accounting. Bidang akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya. Bidang yang keenam yaitu akuntansi anggaran. Bidang akuntansi anggaran ini berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta perakiraan kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan keuangan pemerintah atau negara.
Bidang yang kedelapan yaitu sistem akuntansi. Bidang ini melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif, dan efisien, mulai dari mengorganisir dokumen, formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai etika profesi akuntansi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari etika itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat tertentu. Menurut Mariani dan Ludikdo, etika adalah seperangkat aturan, norma, dan pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau profesi. Nah, jadi kesimpulannya, etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma bagaimana manusia harus hidup baik dan beragam masalah kehidupan manusia terkait nilai dan norma yang umum diterima. Nah, peran etik profesi akuntansi ini sebagai panduan bagi para akuntan untuk melakukan tugas profesionalitasnya. Kemudian, panduan bagi para akuntan profesional pada saat mengambil keputusan dan mengatur mengenai praktek, hak, dan kewajiban bagi pekerja profesional. Lanjut, mengenai kode etik akuntan Indonesia itu ada tanggung jawab, kemudian kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Kemudian, sanksi terhadap pelanggaran etika profesi akuntansi ada sanksi tertulis, biasanya bersifat teguran. Lalu ada sanksi pencabutan izin praktik audit dan sanksi perdana atau perdata. Oke, itulah tadi pembahasan bab pertama akuntansi dasar KD 1 dan 2. Nah, untuk KD 3 dan 4-nya akan dijelaskan di video part 2 ya. Sekian, terima kasih.